sebagai pemilih berhak untuk menuntut para pemimpin yang menang dalam pilkada misalnya. Pak, dulu Bapak menjanjikan ini, sekarang mana buktinya? Tolong wujudkan semua janji-janji yang sudah diucapkan. Tapi kalau kita sudah menerima di depan, ya, tidak akan mungkin kita akan bisa menuntut itu. Dulu kan suara Anda sudah saya beli. Nah, kira-kira seperti itu dalam pikiran mereka. Saya tidak lagi harus bertanggung jawab untuk mewujudkan janji-janji saya. Janji itu kan sudah saya bayar dengan uang di depan. Nah, ini pertama. Jadi katakan tidak pada politik uang. Demokrasi kita bukan untuk dijual. Ya. Demokrasi kita adalah suatu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan untuk kita bersama. Dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan untuk semua warga. Bukan hanya untuk sekelompok kecil orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat itu memang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi mengapa ada bumerang bagi orang-orang yang menggunakan hak-hak tersebut? Bisa ditarik ulur. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati. Kalau kita menggunakan hak, ya, ini bukan kepada pribadi-pribadi, sehingga terkesan menghina pribadi. Ya, jadi arah kritik kita itu adalah kepada kebijakan publik yang dibuat oleh para pemimpin. Itu harus kita kritik kalau memang kebijakan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, oleh publik. Ya, jadi kita mengkritik menggunakan hak-hak kita itu jangan mengganggu hak orang lain. Nah, itu prinsipnya. Demokrasi menjamin hak-hak kita bisa terwujud dan hak orang lain tidak terlanggar. Tapi ketika orang lain itu sudah mewakili, ya, pemimpin sebagai pemimpin publik, maka kebijakan yang dihasilkan boleh dikritik. Jadi bukan individunya. Ya, kalau kita mau kritik Pak Jokowi, bukan Jokowi sebagai individu yang kita kritik, bukan pribadinya Pak Jokowi, tapi kebijakan yang dihasilkan oleh Pak Jokowi itu yang kita kritik. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, kalau ada misalnya kebijakan PCR yang menyulitkan kita misalnya, itu kita kritik kebijakannya, bukan Pak Luhut secara pribadinya. Kalau Pak Luhut secara pribadi yang kita kritik, maka itu bisa menyebabkan kita berhubungan dengan hukum, ya, karena dia punya hak untuk mengatakan bahwa kita mencemarkan nama baik. Tapi kalau kebijakan tidak ada masalah, jangan takut kalau kebijakan yang kita kritik. Nah, kemudian hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Nah, ini juga peran kita sebagai warga negara harus kita tingkatkan. Kenapa itu terjadi? Karena peran-peran pengawasan yang dilakukan oleh warga negara atau kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat atau partai-partai yang punya koneksi dengan konstituen dalam masyarakat tidak bekerja secara efektif, ya. Kita tidak menjalankan peran-peran pengawasan itu. Kalau kita jalankan pasti tidak ada yang berani. Jadi politik itu sama dengan air, punya hukum juga. Kalau air dipanaskan 100 derajat pasti mendidih. Ada nggak air yang dipanaskan 100 derajat tidak mendidih? Tidak ada. Nah, politik juga seperti itu. Kekuasaan itu cenderung untuk korup, disalahgunakan. Tapi kekuasaan yang tidak diawasi pasti korup. Dimanapun kekuasaan itu berada. Sama dengan air tadi, di Padang, di Pasaman Barat, di Pasaman Timur, di Jawa, kalau dipanaskan 100 derajat pasti mendidih. Nah, kekuasaan juga seperti itu. Kalau kekuasaan sudah kita berikan kepada orang lain, harus kita kawal. Supaya apa? Supaya kekuasaan itu tidak disalahgunakan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda, ya, untuk mengawal itu? Nah, generasi muda adalah generasi yang memiliki karakteristik berbeda. Pertama, generasi muda itu relatif terbebas dari kepentingan-kepentingan pribadi. Dia masih punya idealisme yang kuat. Itu satu, ya. Jadi idealisme generasi muda itu kepentingannya adalah bagaimana masa depan yang lebih baik.
kesejahteraan rakyat secara keseluruhan lebih baik.